Nama saya Sherin. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu objek hukum internasional. Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Tetapi, kawasan geografis suatu negara atau disebut defined territory juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional. Karena sifat objek hukum internasional hanya bias dikenai kewajiban tanpa bias menuntut haknya. Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan-hubungan yang dilakukan oleh subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis atau selalu berubah, sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Halo, saya Nathanael. Seperti permasalahan yang baru saja saya baca di internet mengenai kasus perompakan kapal laut Somalia, PBB mengeluarkan suatu resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya sebelumnya mengenai objek hukum internasional, yaitu bahwa objek hukum internasional dapat hilang. Hilangnya suatu objek hukum internasional ini bisa banyak faktor. Salah satu contohnya adalah wilayah geografis suatu negara yang hilang. Nah, dengan kaitannya dengan hal ini, saya mencoba menghubungkannya dengan suatu kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia. Pulau-pulau yang kebanyakan tak berpenghuni ini dikuasai oleh Prancis. Dan pulau-pulau tadi dimanfaatkan oleh Prancis sebagai tempat uji coba nuklir mereka, yang mengakibatkan pulau-pulau yang tak berpenghuni tersebut rusak dan bahkan ada yang tenggelam, sehingga mengakibatkan pulau tersebut menghilang dari suatu wilayah geografi suatu negara. Ini merupakan salah satu contohnya. Lalu juga ada sengketa, yaitu adalah perebutan pulau Malvinas atau Falkland antara Inggris dan Argentina. Kasus ini juga dapat dijadikan suatu referensi hilangnya objek internasional, objek hukum internasional. Jadi Pulau Malvinas merupakan penyebutan bagi orang Argentina dan Pulau Falkland adalah penyebutan bagi orang-orang Inggris. Pada mulanya pulau ini adalah milik Argentina, namun Inggris juga mengklaim pulau tersebut, sehingga menyebabkan terjadi perang di mana Argentina kalah dan harus merelakan hilangnya pulau tersebut dari peta geografis wilayah Argentina. Hal ini juga menjadi referensi objek hukum internasional Argentina yang hilang karena berpindah tangan ke Inggris. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh objek hukum internasional, yaitu hukum internasional hak asasi manusia. Oke, apa sih hukum internasional hak asasi manusia itu? Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi atau individu. Atau bisa juga hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalamnya upaya penggalakan hak-hak tersebut. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang contoh-contoh objek hukum internasional. Berikutnya ada hukum humaniter internasional. Apa sih itu hukum humaniter internasional? Hukum humaniter internasional itu adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Istilah dari hukum humaniter sendiri itu awalnya berasal dari hukum perang atau laws of war, kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata
atau Laws of Armed Conflict, dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Adapun beberapa tujuan hukum humaniter antara lain, yang pertama, memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu. Lalu yang kedua, menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Lalu yang ketiga ada mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang terpenting adalah asas kemanusiaan. Halo, perkenalkan aku Dimitri. Aku akan menjelaskan tentang hukum kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana hubungan internasional telah secara luas menggambarkan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji pada suatu skala yang sangat besar yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politik, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler, serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia. Kejahatan kemanusiaan ini diatur dalam Statua Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi HAM di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statua Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu dari 4 pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court atau ICC. Pelanggaran HAM berat lainnya antara lain genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Ya, dari paparan kami sebelumnya dapat dilihat bahwa objek dari hukum internasional ialah badan hukum internasional, yaitu negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin antara hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam skup wilayah tertentu. Ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri. Kaidah hukum internasional ialah kaidah wajib, seperti layaknya semua kaidah hukum. Dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaidah internasional yang berlaku di negara tanpa memiliki sifat wajib, seperti life service dan adat kebiasaan internasional. Oleh karena itu, hukum internasional harus senantiasa dikawal oleh semua negara, hingga praktek hukum yang dilakukan oleh semua negara di dunia ini berlandaskan pada keadilan dan kemanusiaan.